Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillah Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu Meyuh Khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan buat video yang saya kasih judul Menjual Iman Hanya Demi Sebungkus Mie Instan. Menjual iman hanya demi sebungkus mie instan. Benarkah seperti itu? Kenapa kita buat judul ini Bapak Ibu? Karena kita sering sekali mendengar teman-teman kita berkata kepada kita. Kita sering mendengar isu, mendengar kabar. Orang Kristen mengajak orang lain mengikuti agamanya dengan membagi-bagi mie instan. Kadang mereka juga mengatakan orang menjadi Kristen adalah orang miskin yang butuh makan. Timbul pertanyaan dalam benak kita. Timbul pertanyaan dalam pikiran kita. Timbul pertanyaan dalam diri kita sehari-hari Bapak Ibu. Mungkinkah seseorang rela menjual imannya demi sebungkus mie instan hanya karena butuh makan? Iman sesuatu yang sudah dipercaya sejak kecil. Bahkan sejak dalam kandungan ibu lahir dia masih mempercayai iman itu yang dia percayakan, dan dia berpegang pada prinsipnya, pada iman yang dia percayai. Lalu datang orang lain memberikan sebungkus mie instan, memberikan sebungkus sarimi, memberikan sebungkus rokok, memberikan sarung, kain sarung, pakaian, dan sebagainya sejenisnya. Orang itu menukarkan imannya demi yang seperti itu. Masuk akalkah atau tidak Bapak Ibu? Silahkan direnungkan sendiri, dipikirkan sendiri, dan Bapak Ibu jawab sendiri. Ada orang yang datang ke rumah kita menawarkan sarimi dengan iming-iming, saya berikan sarimi ini tapi kamu harus mengikuti agama saya. Itu masuk akal atau tidak? Lalu orang itu mau mengikuti agama orang itu, mengikuti agama tersebut dengan mengambil satu bungkus sarimi. Masuk akalkah atau tidak? Nah, inilah isu yang digoreng sejak lama sampai 2020 ini Bapak Ibu. Maka kita Bapak Ibu akan membuat kita mengajak orang-orang yang berpikir seperti itu untuk terbuka pikirannya. Benarkah mereka yang menjadi Kristen hanya karena ekonomi? Dia bukan karena benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Benarkah Bapak Ibu? Benarkah mereka yang menjadi Kristen hanya karena ekonomi? Hanya karena butuh makan? Hanya karena sebungkus mie instan? Dan bukan karena benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Hak orang miskin Bapak Ibu menurut Al-Quran. Perhatikan, hak orang miskin menurut Al-Quran. Sulit untuk mengerti bahwa saudara kita berpaling ke kekristenan atau percaya kepada Yesus, sebab Al-Quran mencatat beberapa hak istimewa bagi orang Islam yang miskin. Termasuk saya dulu Bapak Ibu. Di antara keistimewaan yang dicatat dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Mujadilah 12. Ketika Muhammad di Madinah, ada orang yang mau berbicara khusus dengannya. Muhammad menasihati mereka wajib memberi sedekah pada orang miskin sebelum berbicara dengannya. Selain itu Bapak Ibu, bagi mereka yang tidak dapat menjalankan puasa harus membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, di mana tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Sedangkan bagi mereka yang kafarat atau melanggar sumpah, wajib memberi makan 10 orang miskin, di mana tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 89. Bahkan dalam urusan ketidaksanggupan menahan hubungan suami istri saat berpuasa Bapak Ibu, wajib memberi makan sebanyak
60 orang miskin. Di mana tertulis dalam surat Al-Mujadilah ayat 4. Terakhir, rampasan dari hasil perang jihad juga diperuntukkan bagi orang miskin. Bagi orang miskin. Di mana tertulis dalam surat Anfal 41, Al-Hasyr 7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu fidyah? Apa sih fidyah itu? Fidyah merupakan sebuah ibadah berupa pemberian makanan pokok atau makanan dikarenakan seseorang menggantikan kewajiban berpuasa. Itu namanya fidyah. Fidyah itu sendiri diambil daripada kata fada, artinya mengganti atau menebus. Selain hak yang diterima orang miskin tersebut, Bapak Ibu, ada hak yang lain, istimewa lagi. Apa itu? Hak anak yatim untuk menerima warisan dari umat muslim lainnya yang dapat dimakan oleh orang miskin. Di mana tertulis dalam surat An-Nisa, barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Orang Kristen miskin wajib memberi sedekah juga, Bapak Ibu. Orang Kristen miskin wajib memberi sedekah. Melihat beberapa hak istimewa yang diterima oleh orang miskin di atas, masihkah ada orang miskin yang rela meninggalkan Islam? Pertanyaannya, Bapak Ibu, melihat beberapa keistimewaan yang diterima oleh saudara kita, ya, yang sudah saya jelaskan di atas, Bapak Ibu, masihkah ada orang miskin yang rela meninggalkan imannya, yang rela meninggalkan Islam demi sebungkus sarimi, lalu masuk agama Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya? Dari sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang orang miskin, tidak satu pun dari ayat tersebut berbicara tentang kewajiban orang miskin membayar zakat. Sebaliknya, orang-orang miskin berhak atas zakat muslim lainnya, Bapak Ibu. Hal ini sangat kontras dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus dalam Injil. Apa kata Yesus Kristus dalam Injil? Walau Injil mengingatkan untuk selalu membantu orang miskin, tetapi orang miskin juga diwajibkan memberi sedekah. Hai saudara-saudaraku, apakah gunanya jika seseorang dapat berkata mempunyai iman, tapi dia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu sanggup menyelamatkan dia? Dan apabila seseorang saudara atau saudari kedapatan telanjang dan mereka kekurangan makanan sehari-hari, tetapi seseorang dari antara kamu berkata kepadanya, pergilah dengan damai, hangatkan dan kenyangkanlah dirimu. Sedangkan kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang dibutuhkan tubuhnya. Apakah gunanya? Demikian pula iman. Jika dia tidak mempunyai perbuatan, dengan sendirinya dia itu mati. Di mana tertulis dalam Yakobus 2, 14 sampai 17. Ini Bapak Ibu. Ini Yesus Kristus dan orang miskin. Yesus Kristus dan orang miskin. Suatu hari ketika Yeshua HaMasiah berada di rumah Tuhan, dia memperhatikan bagaimana jemaat memberi sedekah. Yeshua HaMasiah memperhatikan bagaimana jemaat memberi sedekah. Lantas Yeshua HaMasiah melihat seorang janda miskin memberi sedekah sebesar 1 duit, 1 perak, 1 sen, 1 rupiah, atau senilai harga makanannya 1 hari penuh. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus berkata, dan sambil memanggil para muridnya, dia berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa janda miskin itu telah menaruh lebih banyak daripada semua orang yang menaruh dalam peti persembahan. Di mana tertulis dalam Markus 12 ayat 43. Dengan kata lain, setiap pengikut Yesus Kristus, baik kaya maupun miskin, wajib memberikan sedekah. Oh, kalau tidak memberi bagaimana? Apakah berdosa? Dalam hal ini tidak dibicarakan berdosa atau tidak. Di dalam hal ini dibicarakan tentang perbuatan melalui iman.
Kalau kamu mengatakan mengasihi orang, tapi kamu tidak pernah menolong orang lain, apakah benar kamu memiliki iman yang luar biasa atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, renungan yang sudah saya sampaikan ini Bapak Ibu, masihkah orang miskin tertarik menjadi Kristen? Dengan apa yang sudah saya uraikan Bapak Ibu, yang sudah kita uraikan, yang sudah kita perdengarkan pada video kali ini, masih maukah orang miskin tertarik menjadi pengikut Kristus? Tertarik untuk masuk Kristen? Silahkan dijawab sendiri, direnungkan sendiri, lalu ambil kesimpulan yang baik dan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedekah dan ucapan syukur. Menurut Al-Quran Bapak Ibu, tujuan bersedekah supaya Allah menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Di mana tertulis? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 271. Sebaliknya, menurut ajaran Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, bersedekah bukan untuk menghapus kesalahan. Bersedekah adalah bentuk ucapan syukur. Bersedekah adalah bentuk ucapan syukur atas keselamatan yang sudah kita terima. Keselamatan ini lebih bernilai dari apa yang ada pada kita. Sekalipun kita hanya mempunyai selembar uang bernilai kecil, 1 rupiah. Bila bersedekah hanya untuk bertujuan menghapus kesalahan, alangkah sedihnya orang miskin yang tidak bisa bersedekah karena kurang mendapatkan penghapusan atas kesalahannya atau atas dosa-dosanya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Mungkin ayat ini ditujukan hanya bagi orang-orang tertentu saja Bapak Ibu. Nah, kita melihat dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Saya akan bacakan. Dan sambil memanggil para muridnya, dia berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa janda miskin itu telah menaruh lebih banyak daripada semua orang yang menaruh dalam peti persembahan, atau dalam kantong persembahan, atau dalam kotak persembahan. Kotak amal istilahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah penjelasan dari saya, seorang evangelis, seorang murtadin, seorang pengikut Yeshua HaMashiach, seorang pengikut Yesus Kristus, seorang yang sudah percaya dan mengimani kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang miskin berdasarkan ajarannya dalam Injil. Sekarang kita mengetahui Bapak Ibu, hal utama bahwa Yesus Kristus rela menjadi miskin dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Satu-satunya jalan untuk orang miskin menjadi kaya dalam dunia akhirat ialah dengan menerima Sang Juru Selamat Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya, sehingga saudara menemukan satu kebenaran, dan kebenaran itu bisa memerdekakan saudara sekalian. Shalom alaikum bisim HaMashiach, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yeshua HaMashiach Wuruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.